Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa pertemuan 1 itu kita akan berbicara tentang tadi ya, tentang uang dan sejarahnya, lalu tentang bank ya, pertemuan kedua, pertemuan ketiga tentang sumber dana bank, ya, lalu yang keempat tentang kebijakan atau tentang kredit lah ya, tentang macam-macam kredit, lalu yang kelima tentang suku bunga, yang keenam itu kita akan bicara tentang fungsi pokok dari bank dan jenis-jenis bank. Lalu yang ketujuh kita akan review ya, pertemuan 1 sampai 6 ya, karena itu adalah persiapan untuk UTS. Lalu nanti setelah UTS kita akan berbicara tentang peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Lalu akan berbicara tentang transaksi di pasar uang. Pertemuan ke-10 kita akan bicara tentang asuransi. 11 kita akan berbicara tentang uang plastik, ya, kartu kredit. Ada di sini yang sudah punya kartu kredit? Berarti udah punya utang ya. Sebaiknya kartu kredit ini harus hati-hati menggunakannya. Kemudian yang pertemuan ke-12 kita akan berbicara tentang Bank Dunia, World Bank. Lalu kita juga akan berbicara pertemuan yang ke-13 itu tentang fintech ya, finansial teknologi dan mata uang digital. Ini yang lagi tren pada saat sekarang ini. Pertemuan ke-15 kita review dalam rangka untuk persiapan menuju ujian akhir semester. Lalu kalau ada pertanyaan, Pak, gimana tentang komposisi nilai? Nah, teman-teman bisa lihat itu di halaman terakhir dari RPS. Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan, Pak. Nah, di situ teman-teman bisa baca bahwa untuk aktivitas itu 40%, untuk UTS 30%, untuk UAS 30%. Dan aktivitas, bagaimana kita ketahui ada 4 variabel. Nah, ini dari 40% itu kemudian dipecah menjadi kehadiran 7%, sikap dan partisipasi kelas. Kalau kehadiran itu kan nanti direkap oleh bagian akademik. Sikap dan partisipasi kelas ini bentuknya adalah Anda bertanya, Anda mengomentari, Anda bersikap baik ya ketika sedang ada kuliah. Karena kalau tidak ada kuliah, ya saya nggak bisa ngawasin ya, nggak bisa melihat sikap dan partisipasi kelasnya. Seperti itu. Jadi ketika ada Zoom online semacam ini ya tolonglah bersikap yang baik, sopan, tapi tetap kritis, tetap mau bertanya, jangan malu, karena kalau malu bertanya sesat di Zoom online. Ya. Bukan sesat di jalan, karena kita sedang tidak di jalan, tapi di rumah masing-masing. Kemudian tugas, tadi saya sudah mengatakan tugas ini akan diberikan, dan tugas ini akan lebih sering daripada ketika kuliah offline. Seperti itu. Nah, tugas ini 10%, lalu kuis, ya kita nanti akan sisipkan kuis ini sebelum UTS dan sebelum UAS. Ya, kemungkinan besar ketika di pertemuan yang ke-7 tadi ya, ketika kita mereview mata kuliah atau pokok-pokok bahasan yang sudah kita bahas. Oke, kira-kira itu. Ada pertanyaan tentang RPS dan komposisi nilai? Tidak, Pak. Ya? Tidak, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Ini nggak ada tuh masa bodoh nih. Kan gitu, Pak. Enggak. Belum ada. Belum Belum ada. ada, benar nih. Ya. Iya, Pak.
Oke, kalau nggak ada ya nggak usah dipaksa juga ya untuk bertanya. Kemudian kita akan masuk pada tema terkait dengan uang dan sejarah uang. Tapi sebelumnya kenalan dari Anda sendirilah. Kenalan. Jadi dosen koordinatornya bukan saya tapi Pak Rido. Oke, ini pertemuan pertama. Ya, kita akan bicara tentang pengertian dan sejarah perkembangan uang, jenis dan fungsi uang, faktor yang mempengaruhi uang beredar, lalu teori kualitatif dan kuantitatif tentang uang, lalu peranan uang dalam perekonomian. Ini sebetulnya kita sendiri sehari-hari pakai uang, dan kita sendiri sudah tahu sebetulnya ya fungsi uang secara praktis itu seperti apa. Nah, di sini kita belajar teori ya, teori tentang uang. Nah, ini ada video nih yang bisa ditonton oleh teman-teman. Ya, kita tonton bareng ya. Kelihatan? Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang Masih ada di tampilan awal, Pak. Kenapa? Kelihatan nggak? Screen-nya belum Masih PPT-nya, Pak. Slide-nya all screen, Pak. Iya, tapi kelihatan ya? Masih PPT. Enggak, Pak. Belum, Pak. Enggak, Belum bukan kelihatan. YouTube. Hanya suaranya saja, Pak. Iya, Pak. Oh gitu. Share screen-nya belum diganti di video, Pak. Iya, ya, sebentar. Berarti saya Nah, ini kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan. Iya, Pak. Saya full screen. telah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu nggak sih sejarah dan asal-usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar. Membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang. Mohon maaf, Pak. Suaranya tidak keluar. Kenapa Nadia? Audionya tidak terdengar, Pak. Audio dari videonya. Videonya malah nggak terdengar ya? Iya. Mungkin karena tadi Bapak itu mute. Oh iya. Maaf ya. Saya batuk. Saya ulang lagi ya. Sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakanlah benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya, benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang.
Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Like the video, comment below, and subscribe to my channel. Pernahkah kalian sadar, kita belajar begitu banyak pelajaran di sekolah, tapi untuk apa? Apakah itu semua ada gunanya? Oke. Terdengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Jelas, Pak. Ya, jadi secara singkat tadi sudah disampaikan oleh naratornya bahwa uang itu seperti kwitansi lah. Awalnya begitu ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita tuh punya jaminan, punya harta yang berharga. Namun karena harta yang berharga itu susah dibawa-bawa, maka kemudian kita nulis di kertas atau tepatnya di lembaran zaman dulu mungkin semacam daun gitu ya, untuk membuktikan bahwa kita punya harta yang berharga. Bisa itu berupa gerabah misalnya ya, kalau di zaman dulu itu namanya gerabah ya, alat pertanian seperti itu ya, atau hewan misalnya. Nah, di situ kita menulis harganya, harga dari harta berharga kita. Misalnya kita punya kambing, ya kita tulis harganya sekian, kira-kira begitu. Nah, dari bukti bahwa kita memiliki harta yang berharga tadi, lama-kelamaan itu kemudian menjadi alat transfer, ya, alat tukar-menukar. Ya, yang dalam teori disebut dengan uang nominal. Ya. Uang nominal. Nah, jadi teman-teman bisa mengetahui di sini bahwa awalnya itu kita melakukan segala sesuatu itu dengan barter. Dan itu merepotkan, karena kalau ketika barter itu, ya tidak semuanya kita suka kan dengan barteran tersebut. Misalnya saya ingin beli baju, dibarter sama kambing, padahal saya nggak butuh kambing gitu kan. Nah ini kan merepotkan. Seperti itu. Nah supaya tidak terjadi kerepotan dalam transaksi, maka kemudian diperkenalkanlah bukti pembayaran, bukti bahwa kita memiliki harta yang berharga yang di kemudian hari disebut sebagai uang tadi. Ya, kira-kira begitu. Oke, kita kembali lagi ke Pak, mohon maaf, ada teman kami yang kesulitan untuk presensi di portal, Pak.
Oh gitu. Iya Pak, jadi ditulisnya tidak hadir padahal hadir di Zoom. Oh iya, nanti saya yang presensi deh. Ini kan semuanya hadir ya? Iya Pak, Iya ya. makasih Pak. Oke. Sebentar, saya kembali lagi ke slide ya. Mana slide-nya ya tadi? Oke. Ya, nah inilah narasinya ya terkait dengan sejarah uang. Ya, kecil banget ya. Silakan deh, siapa yang mau baca sekaligus aktivitas kelas. Dapat nilai nih, baca doang dapat nilai nih. Saya kalau gitu, Pak. Silakan. Ayo, Bayan, Oke. baca. Oke. Sejarah uang. Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dan dari bahan-bahan yang sederhana. Mencari buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri. Singkatnya apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk kebutuhannya. Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncullah sistem barter, yaitu barang yang ditukar dengan barang. Namun pada akhirnya banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya, serta kesulitan untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum atau generally accepted, atau benda-benda yang dipilih bernilai tinggi, sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari, misalnya garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang. Orang Inggris menyebut upah sebagai salary, atau dalam bahasa Latin itu salarium, yang berarti garam. Ya, nah, mungkin saya sampai di sini aja, Pak. Ya, ternyata panjang juga ini. Ya, terima kasih ya ketua kelas kita. Nah, jadi setelah ada uang sebagai pengganti barter, nah ternyata kemudian uang tersebut ya, yang tadinya ditulis di kertas, kemudian di daun-daun, itu kan tidak tahan lama, ya mudah hancur. Nah ini saya tidak baca semuanya, tapi menyimpulkan ya dari uraian di dalam slide ini. Lalu muncullah alat pembayaran atau uang yang bisa tahan lama, maka dikenallah uang logam, ya. Dan uang logam ini supaya bernilai,
ya dipilih dari barang-barang atau dari bahan baku ya yang bernilai, ya, yang bernilai. Kemudian yang dikenal di dalam masyarakat itu di hampir semua bangsa, yang dianggap uang logam yang bernilai itu adalah yang terbuat dari emas atau perak. Seperti itu. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah dinar dan dirham ya, yang merupakan alat tukar logam ya, uang logam di masa dulu tuh di masa yang Muslim ya, itu di dalam sejarah Nabi Muhammad ya, itu Nabi Muhammad pada saat itu memakai uang dirham dan uang dinar ya. Nah, uang logam inilah yang kemudian yang terbuat dari emas dan perak ini ya ternyata juga di kemudian hari dianggap tidak praktis ya. Karena harganya yang mahal itu, karena bahan bakunya sangat mahal. Apalagi di zaman sekarang ya, emas itu mahal sekali. Nah, kemudian di kemudian hari dikenalkanlah uang kertas. Uang kertas yang terbuat dari kertas, tapi kertasnya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mudah robek, bisa tahan lama, ya seperti uang kertas yang kita pegang sekarang ini. Seperti itu. Dan uang kertas ini merupakan bukti penjaminan ya dari emas dan perak yang disimpan oleh sebuah bank. Awalnya begitu. Jadi uang kertas, jadi misalnya bank itu memiliki emas sebanyak 10 kilo, misalnya begitu ya, sederhananya begitu. 10 kilo itu misalnya katakanlah 1 miliar. Maka uang kertas yang dikeluarkan itu adalah sebanyak 1 miliar. Jadi uang kertas itu dijaminkan, uang kertas itu sebagai bukti adanya jaminan emas atau perak sebesar jumlah uang kertas tersebut. Kira-kira begitu. Dan itu disimpan di bank. Bank yang mengeluarkan uang kertas tersebut. Di kemudian hari, bank tersebut, bank yang bisa mengeluarkan uang kertas tersebut, itu disebut dengan bank sentral. Ya, bank sentral yang di setiap negara itu hanya ada satu. Kalau di Indonesia namanya adalah Bank Indonesia. Kalau di Amerika namanya apa tuh? Fed, Pak. FedEx ya? Fed. Ya, Fed ya. Bank federal itu ya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kita bisa melihat di sini bahwa awalnya uang kertas itu merupakan bukti tentang jaminan adanya emas dan perak di bank sentral. Tapi lama-kelamaan ke sini nih, semakin ke arah masyarakat modern, itu belum tentu juga uang kertas yang ada, yang beredar di masyarakat, atau yang disimpan di bank-bank itu kongruen atau sama dengan emas dan perak yang disimpan oleh bank sentral. Tidak lagi seperti itu. Ya, misalnya uang yang beredar di Indonesia itu katakanlah 5.000 triliun misalnya. Apakah emas yang tersimpan di bank sentral seperti itu juga 5.000 triliun? Sekarang tidak lagi. Ya. Akhirnya nilai uang kertas itu ya, atau nilai uang, ya, nilai uang itu tidak lagi berdasarkan jaminan
yang ada di bank sentral negara tersebut, tapi berdasarkan nilai uang tersebut berdasarkan nilai yang dibandingkan dengan nilai uang kertas dari negara lain. Misalnya $1 sama dengan katakanlah 15.000 ya, atau 14.500 sekarang. Seperti itu. Jadi ketika nilai uang $1 sama dengan 14.500, ya, kemudian berubah menjadi 17.000 misalnya, berarti nilai rupiah turun. Nilai uang rupiah itu turun. Seperti itu. Sebaliknya ketika $1 sama dengan 7.000 misalnya, maka nilai uang rupiah itu menguat atau meningkat atau naik. Nah, jadi sekarang nilai sebuah uang itu dibandingkan dengan nilai uang-uang dari negara lain. Ya, semakin perbandingannya itu semakin menguat, ya, maka negara tersebut dipandang sebagai negara yang kuat secara ekonomi. Ya, karena nilai uangnya kuat kan, ya, sehingga itu adalah ukuran dari kekuatan ekonomi sebuah negara. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya, beberapa tahun yang lalu ada uang Zimbabwe. Ya, nilai uang Zimbabwe itu turun terus. Ya, turun terus. Sampai-sampai ya, orang Zimbabwe itu, saya lupa lagi nilai nominalnya gitu ya. Tapi intinya adalah kalau dulu orang Zimbabwe pengen beli beras hanya membawa 2-3 lembar uang senilai tertentu, sekarang kalau ingin membeli beras 1 kuintal, dia harus bawa uang berkarung-karung. Kira-kira begitu. Ya. Sampai ada di sebuah video itu saya lihat begitu murahnya nilai uang Zimbabwe, sampai uangnya itu ya terletak bergeletakan ya, seperti pedagang kaki lima gitu, uangnya itu berserakan gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita mau tukar uang Zimbabwe itu kita ya, katakanlah $1 misalnya, itu kita bisa dapat uang Zimbabwe sampai 1 karung misalnya begitu. Saking begitu murahnya uang Zimbabwe. Dan sampai sekarang juga ternyata ekonomi Zimbabwe itu memang sedang terpuruk. Ya, Zimbabwe itu termasuk negara yang gagal ya, terutama dalam mengelola perekonomian, sehingga akhirnya ya salah satu dampaknya adalah dihindari investor. Dan kenapa Zimbabwe nilai uangnya terus merosot? Itu karena kegagalan dalam pengelolaan ekonomi. Misalnya utangnya terlalu banyak, nggak bisa bayar utang dia. Seperti itu. Kemudian juga produksi dalam negerinya itu melemah, bukannya meningkat tapi malah menurun. Lebih banyak impor daripada ekspor misalnya. Seperti itu. Nah, itu lama-kelamaan mengakibatkan nilai ekonomi yang menurun ya. Nilai persaingan ya, nilai daya saing ekonomi yang menurun, yang kemudian menyebabkan banyak orang tidak mau memakai uang dari negara tersebut ya, dan karena tidak ada yang memakai uang dari negara tersebut sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran ya, kalian pernah belajar itu kan, hukum demand and supply itu, maka akhirnya nilai barang tersebut nilai uang tersebut menjadi murah.
Ya, analoginya adalah seperti kalau kita ingin jual motor misalnya, ya. Jadi teman-teman ingin jual motor, nggak ada yang beli, lama-lama teman-teman akan menjual motor itu makin lama makin murah. Karena butuh duit kan, butuh duit, tapi nggak ada yang mau beli motor tersebut. Maka motor tersebut akan diturunkan harganya, yang penting laku. Dengan kata lain, motor tersebut makin lama makin murah. Sebaliknya ketika banyak orang yang berminat membeli motor kita, maka kita akan gengsi ya kan untuk menjual murah motor tersebut. Bahkan kita akan naikkan terus harganya, terus ya. Sampai pada harga yang tertinggi gitu. Ya. Di mana orang masih sanggup untuk membeli motor kita. Kira-kira begitu. Ya, analoginya. Ya, itu kira-kira. Kemudian, nah ini pengertian uang. Ya, silakan dibaca aja yang bahasa Sundanya ini ya. Ya, money are those things that are widely used as a media for exchange dan seterusnya ini. Nah, kita kembali kepada bahasa nasionalis ya, bahasa Indonesia. Uang adalah sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Kata kuncinya adalah alat pembayaran. Alat pembayaran umum, yang umum ya. Dalam suatu wilayah tertentu. Wilayah tertentu itu kalau sekarang itu adalah negara ya. Jadi setiap negara itu punya mata uang sendiri-sendiri yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Kira-kira gitu, teman-teman. Nah, ini jenis uang. Halo, masih mendengarkan nggak suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Jadi jenis uang itu ada uang logam dan uang kertas. Nah, ini kita udah tahu lah. Kemudian berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, ada uang kartal atau uang kepercayaan, yakni uang yang dikeluarkan oleh bank sentral dari negara tersebut. Ya, lalu ada uang giral atau uang yang disimpan di bank. Yang kita nggak megang uangnya, tapi kita megang nilainya saja, yang dicatat di dalam buku tabungan. Dulu ya, dulu di buku tabungan. Kalau sekarang di mana? Di money di imani kita ya, di imani, atau kalau saya ini kan punya rekening, teman-teman juga mungkin punya rekening ya. Itu sekarang saya sudah jarang sekali datang ke bank karena kalau mau melakukan transaksi pengeluaran uang itu cukup kalau pakai BCA tuh pakai BCA mobile ya. Cukup kita pakai aplikasi kita aja nih, BCA mobile. Atau pakai BNI mobile banking ya. Seperti itu. Jadi setiap bank itu sudah punya aplikasi untuk transaksi keuangan ya secara elektronik. Nah, ini betul-betul memudahkan. Jadi saya sendiri sekarang udah jarang banget ke bank atau ke ATM. Ya, teman-teman juga mungkin begitu ya. Udah jarang banget ke bank atau ke ATM. KTM itu paling buat nyetor uang. Ya, nyetor uang. Bukan untuk ngambil uang. Buat nyetor uang dan ngambil uang, maaf ya. Buat nyetor uang dan ngambil uang. Seperti itu. Tapi untuk transaksi atau untuk bayar ini dan itu cukup kita pakai mobile banking di zaman sekarang ya. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan uang giral. Uang yang ada di bank kita. Seperti itu. Kemudian berdasarkan nilainya, ya teman-teman, itu ada uang penuh.
Yakni nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jadi kalau kita megang uang 100.000 ya itulah nilai nominal dan sekaligus nilai intrinsik dari uang 100.000 tersebut. Nah, ada juga yang disebut dengan uang tanda atau token money, yakni uang yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Ya, maaf ya. Jadi kalau uang penuh itu atau full bodied money itu tadi saya contohnya salah ya. Uang penuh itu adalah uang dirham dan kalau zaman sekarang ya contohnya itu uang dirham dan uang dinar. Ya. Karena ketika uang dinar itu tertulis di situ adalah 10 dinar ya. 10 dinar. Dinar itu kan emas ya. Ya. Dirham itu perak. Jadi kalau misalnya di situ 10 dinar, ya memang emasnya harganya segitu. Ya. Nah, sekarang tuh di Indonesia 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Dengan kemurnian 22 karat. Artinya uang dinar itu ketika kita megang 1 dinar itu berarti kita megang 4,25 gram emas. Seperti itu. Dan itu nilainya segitu saja sampai kapanpun. Jadi 1 dinar uang yang kita pegang di Indonesia itu sama dengan 4,25 gram emas. Bukan hanya di Indonesia ya, tapi uang dinar pada umumnya itu seperti itu. Ya, jadi misalnya saya punya 1 dinar nih, saya ke toko emas, saya jual uang dinar emas saya. Uang dinar itu kan dari emas ya, maka akan dihargai sejumlah 4,25 gram emas. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut uang penuh. Yakni nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya. Nah, tapi ketika kita megang uang 100.000 sekarang ini, ya nilainya 100.000, tapi untuk membuat uang yang nilainya 100.000 itu paling berapa sih? Ya kan? Mencetak uang 100.000 di percetakan Perumpruri ya, di Pruri ya, percetakan uang Republik Indonesia itu harga uang untuk mencetak 100.000, 50.000, berapa lagi tuh? 20.000 ya. 10.000, 5.000, mungkin harganya itu tidak jauh beda. Ya. Mungkin harga untuk mencetak uang 5.000, 10.000, uang kertas ya, uang kertas 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, mungkin harganya harga mencetak ya, itu mungkin hanya 10.000 rupiah misalnya. Tapi nilai nominalnya itu 100.000. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan uang tanda. Uang yang nilai nominalnya berbeda dengan nilai intrinsiknya. Kira-kira begitu ya. Nilai nominalnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Nilai nominalnya 100.000, tapi nilai intrinsiknya untuk mencetak uang tersebut hanya 10.000 misalnya. Jelas ya? Ya jelas aja lah biar cepat ya. Fungsi uang. Fungsi uang itu pertama adalah fungsi primer, fungsi asli atau fungsi primer. Jadi sebagai alat tukar menukar, kemudian sebagai alat satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Ya. Ini gampang lah.
dimengerti. Ya. Kemudian fungsi turunan atau fungsi penunjangnya adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Seperti itu. Kalau di Indonesia, alat pembayaran yang sah itu adalah rupiah. Kemudian uang asing juga, seperti dolar, dolar Singapura, dolar Hong Kong, dolar Amerika, ya, itu juga alat pembayaran yang sah. Kemudian sebagai penimbun kekayaan, seperti itu. Misalnya ada orang menyimpan uang di celengan, seperti itu. Ketika saya kecil, saya diajarin orang tua seperti itu, simpan uang di celengan, gitu kan. Setiap anaknya tuh dikasih celengan, gitu ya. Nanti kalau udah penuh dibuka rame-rame, sore gitu, seneng banget gitu. Nah, itu cara orang tua kita mendidik kita untuk menjadi orang yang memiliki kecerdasan finansial, ya, kecerdasan mengelola uang, celengan. Masih ada yang punya celengan di sini? Ya, mungkin ada ya. Celengan di bank, Pak. Celengan di bank ya. Adik, Pak. Seperti itu. Nah, tapi kalau uang kita udah lebih banyak, ya, nyimpennya di bawah bantal, seperti itu kan. Mak-mak tuh begitu tuh, di bawah bantal atau di balik kasur gitu. Ya, nanti lebih banyak lagi, udah nggak bisa lagi disimpan di rumah. Maka disitulah kemudian kita membutuhkan lembaga intermediate, ya, atau lembaga yang bisa menyimpan uang kita, ya, sebagai mediasi, ya. Kita titipkan uang kita di bank, seperti itu. Juga sebagai alat pemindah kekayaan. Misalnya jika seseorang ingin pindah dari satu tempat ke tempat lain, dia tidak perlu memindahkan kekayaan yang berupa rumah, dia hanya perlu menjual saja rumah tersebut. Lalu standar pencicilan uang. Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran di kemudian hari, untuk nyicil utang, atau untuk membayar yang berjangka panjang. Misalnya seperti kredit motor tadi, atau kredit usaha kecil, ya, seperti itu. Dan yang kelima adalah alat pendorong kegiatan ekonomi. Ya, uang dapat berfungsi sebagai alat investasi yang akan merangsang kegiatan ekonomi. Ya, ini udah jelas ya, seperti itu. Oke. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi uang, peredaran uang, ya. Nah, siapa yang mau baca? Gantian. Saya boleh, Pak. Bastian. Silakan. Nomor berapa? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Silakan. Faktor yang mempengaruhi uang beredar. Jumlah uang beredar dapat didefinisikan menjadi dua pengertian. Pertama, uang beredar didefinisikan dalam arti sempit atau narrow money yang dinotasikan dengan M1, dan kedua, uang beredar dalam arti luas atau broad money yang dinotasikan dengan M2. Dalam arti sempit, M1, jumlah uang beredar meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral atau uang dalam bentuk giro, sedangkan dalam arti luas M2, jumlah uang beredar meliputi M1, uang kuasi mencakup simpanan berjangka dalam rupiah dan falas, giro dalam valuta asing serta tabungan, dan surat berharga yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh sistem moneter yang dimiliki pihak swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai 1 tahun. Di dalam kehidupan masyarakat, jumlah uang yang beredar ditentukan oleh kebijakan dari bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang melalui kebijakan moneter. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar adalah: yang pertama, kebijakan bank sentral berupa hak otonom dan kebijakan moneter, meliputi politik diskonto, politik pasar terbuka, politik cash ratio, politik kredit selektif dalam mencetak dan mengedarkan uang kartal. Yang kedua, kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk menambah peredaran uang dengan cara mencetak uang logam dan uang kertas yang nominalnya kecil. Yang ketiga, Bank Umum dapat menciptakan uang giral melalui pembelian saham dan surat berharga. 4. Tingkat pendapatan masyarakat. 5. Tingkat suku bunga bank.
Yang keenam, selera konsumen terhadap suatu barang, yaitu semakin tinggi selera konsumen terhadap suatu barang, maka harga barang tersebut akan terdorong naik, sehingga akan mendorong jumlah uang yang beredar semakin banyak, demikian sebaliknya. Yang ketujuh, harga barang, dan yang ke-8, kebijakan kredit dari pemerintah. Ya, ini kayaknya penjelasannya harus pelan-pelan nih ya. Tapi mudah-mudahan Anda sudah mengerti ketika Anda belajar mata kuliah lain. Ya, ini mata kuliah pengantar ilmu ekonomi misalnya. Dapat nggak? Pengantar ilmu ekonomi. Atau ekonomi mikro, ekonomi makro. Dapat. Dapat? Dapat. Ini disinggung juga ini. Hah? Kenapa? 3 Pak dapatnya. Ya, biasanya disinggung juga nih terkait dengan masalah ekonomi makro itu kan salah satunya membahas tentang kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Ya, kita nih Kementerian Keuangan itu menangani kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu kebijakan singkatnya itu kebijakan manajemen APBN lah, mengelola APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Seperti itu. Itu core-nya itu atau leading sektornya adalah Kementerian Keuangan. Tapi kalau moneter itu kebijakan tentang uang, ya, politik uang, politik peredaran uang, itu leading sektornya adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral. Kalau di negara di setiap negara itu ada bank sentralnya. Nah, bank sentral kita namanya Bank Indonesia. Seperti itu. Nah, berarti kebijakan moneter itu adalah kebijakan terkait dengan politik uang untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana supaya ekonomi sebuah bangsa itu makin lama makin meningkat. Ya, kebijakan ekonomi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu harus saling bahu-membahu, saling melengkapi. Kira-kira begitu. Ya. Nah, Anda tahu kan kalau uang di masyarakat itu lebih banyak, uang yang beredar di masyarakat baik M1 maupun M2 ya, itu lebih banyak dibanjiri gitu ya. Misalnya bank sentral itu membabi buta mencetak uang, apa yang terjadi? Ya, di ekonomi makro. Apa yang terjadi? Inflasi. Ya, otomatis harga-harga barang itu naik. Nilai uang itu menurun. Kira-kira begitu. Tapi sebaliknya, ketika uang di sebuah masyarakat atau di sebuah negara itu berkurang, maka terjadilah lawannya inflasi. Apa itu? Deflasi. Ya. Artinya harga barang itu ya menjadi murah. Karena orang nggak bisa beli barang. Gimana? Ya tadi yang inflasi udah jelas ya. Yang deflasi itu adalah di mana harga barang itu turun. Seperti itu. Kalau inflasi kan harga barang naik. Kalau deflasi itu harga barang turun, ya. Dan turunnya harga barang itu disebabkan karena uang yang beredar juga turun. Artinya orang tidak mampu membeli barang. Karena uang beredarnya kan sedikit ya, atau langka. Orang sulit beli barang, sehingga akhirnya barang-barang yang ada itu otomatis dijual murah tapi tetap nggak ada yang mau beli. Nah, kira-kira begitu ya. Sederhananya begitu. Nah, karena itu, teman-teman, ya, bank sentral itu harus hati-hati betul ini ketika
mengedarkan uang di masyarakat. Dia harus hati-hati betul. Seperti itu. Jangan seperti di Zimbabwe itu. Salah satu kegagalan ekonomi Zimbabwe itu karena bank sentralnya itu masa bodoh. Dia nyetak uang sebanyak-banyaknya, ya, sehingga terjadilah inflasi luar biasa. Untuk apa mereka mencetak uang sebanyak-banyaknya? Untuk bayar utang. Tapi yang terjadi bukan hanya membayar utang itu, ya, tapi yang terjadi juga adalah akhirnya meningkatkan harga barang, lalu akhirnya turunlah nilai nominal, turunlah nilai uang, ya, nilai uang, turunlah nilai uang, ya, dibandingkan dengan mata uang di negara-negara lain. Kira-kira begitu. Kita lanjutkan dengan faktor yang mempengaruhi uang yang beredar. Nah, ini ya. Siapa yang mau baca? Cewek lah. Siapa? Yang wanita, silakan. Saya boleh, Pak? Silakan. Sebutkan nama. Rosalia, Pak. Nomor 24. 24, silakan. Faktor Ayo. yang mempengaruhi uang beredar. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka kita dapat melihat hal apa saja yang mempengaruhi permintaan uang itu, yaitu 1. Besar kecilnya pembelanjaan negara yang berkaitan dengan pendapatan nasional. 2. Cepat lambatnya laju peredaran uang. 3. Motif memiliki uang tunai. Menurut J.M. Keynes dalam teori liquidity preference, motif transaksi atau transaction motif, kemudian ada motif berjaga-jaga atau precautionary motif, ada juga motif spekulasi atau spekulatif motif. Kemudian, bila ada hal yang mempengaruhi permintaan uang, berarti ada hal yang mempengaruhi penawaran uang juga, yaitu 1. Tinggi rendahnya tingkat bunga, 2. Tingkat pendapatan masyarakat, 3. Jumlah penduduk, 4. Keadaan letak geografis, 5. Struktur ekonomi masyarakat, 6. Penguasaan iptek, 7. Globalisasi ekonomi. Kemudian kebijakan pemerintah terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat dilakukan dengan cara 1. Pengendalian tingkat bunga melalui politik diskonto. 2. Menarik atau menambah jumlah uang yang beredar melalui politik pasar terbuka dengan cara membeli atau menjual surat-surat berharga. SBI atau yang biasa dikenal dengan Sertifikat Bank Indonesia. Kemudian 3. Pemotongan nilai mata uang melalui kebijakan sanering yang dilakukan Bank Sentral. Yang keempat, melakukan revaluasi atau devaluasi. Ya, Lalu cukup dari ya. sisi politik. Halo, cukup ya. Jadi ingat saja teman-teman bahwa kata kuncinya itu adalah hukum permintaan dan penawaran. Itu saja. Ya. Jadi ingat saja kalau permintaan bertambah, ya, maka harga barang itu akan naik, dan kalau permintaan menurun, maka harga barang itu akan turun. Ya. Penawaran, jika penawaran meningkat, ya, maka harga barang tersebut akan naik, dan ketika penawaran menurun, artinya jarang orang yang menawar barang tersebut, maka harga barang tersebut akan turun. Seperti itu. Ini sebetulnya teori ekonomi mendasar, ya, teori Adam Smith, ya, dan teori Keynes, ya, sebagai bapak ekonomi
klasik ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam prakteknya hukum permintaan dan penawaran tadi sebagai dasar dari ekonomi pasar ya, atau ekonomi pasar bebas yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia ini, termasuk di Indonesia, ya. Dari situlah muncul turunan-turunan yang tadi dibacakan oleh teman kita tadi, ya. Seperti itu. Disitulah kemudian bank sentral berfungsi untuk mengutak-atik lah, ya, mengutak-atik kira-kira mau ditarik ke kanan atau ke kiri dengan berbagai infrastruktur ini, ya. Ini nih, ya. Jadi politik uang ketat, ya, tight money policy, ya, ini dengan peningkatan suku bunga. Karena kalau peningkatan suku bunga, dampaknya apa? Orang akan menabung. Ya, orang akan menabung. Otomatis uang yang beredar akan bertambah atau berkurang? Kalau orang banyak nabung? Berkurang. Ya, kalau uang yang di pasaran di masyarakat berkurang, apa dampaknya? Apa dampaknya kalau uang yang beredar berkurang? Maka harga barang menjadi turun. Menjadi ya ekonomis, ya. Jadi mudah dijangkau. Seperti itu. Ya. Itu contohnya. Sebaliknya penurunan tingkat suku bunga itu mengakibatkan orang malas nabung. Seperti itu. Karena nggak dapat apa-apa. Nggak bisa jadi investasi. Dampaknya uang yang beredar di masyarakat bertambah. Lalu muncullah ya inflasi tadi. Seperti itu. Nah, itu contoh. Ini sebetulnya pakai logika aja gitu ya. Pakai logika itu logika hukum demand and supply itu yang kita pelajari di ekonomi makro. Ya. Kira-kira itu ya, karena nggak bisa menjelaskan secara panjang lebar. Ya, berhubung waktunya tinggal 15 menit lagi ya. Nah, ini tolong ya, ini jadi tugas. Halo, ini tolong jadi tugas. Tolong ini ditonton sendiri-sendiri, kemudian buat resumnya. Ya, dikumpulkan pekan depan. Sebelum kuliah dimulai, itu sudah pada nyetor, pada upload di Google Classroom. Nanti saya siapkan linknya. Ya, jadi saya siapkan nanti apa istilahnya ya, ruangnya gitu ya, roomnya untuk Anda menyetor tugas-tugas Anda. Ya, jadi tugas pertemuan 1 nanti judulnya begitu misalnya, tugas pertemuan 1 tonton video ini dan buat resume. Kira-kira gitu, dikumpulkan sebelum kuliah pertemuan kedua dimulai. Oke ya? Iya, Pak. Nah, ini teori kualitatif dan kuantitatif uang. Ya. Tadi saya sudah sebutkan ada yang disebut dengan di dalam ekonomi itu ada moneter dan fiskal. Moneter adalah bagaimana kita menentukan tingkat peredaran uang. Seperti itu. Yang tadi leading sektornya adalah bank sentral. Seperti itu. Sehingga tugas bank sentral itu adalah menetapkan sasaran moneter atas dasar laju inflasi yang ditetapkan,
Lalu melakukan pengendalian moneter dengan cara melakukan operasi pasar terbuka. Ya, operasi pasar terbuka ini berarti menjual barang lebih murah daripada yang dijual oleh pasar, sehingga akhirnya harga barang itu menjadi stabil, menjadi menurun, ya, menjadi kembali turun, kira-kira begitu. Ya, kemudian meningkatkan tingkat diskonto atau suku bunga tadi, dinaikkan atau diturunkan, dan ini harus dipikirkan dengan matang gitu. Ya. Kemudian menetapkan cadangan wajib minimum, berarti kalau ada cadangan uang bertambah, berarti uang yang beredar di masyarakat berkurang kan? Seperti itu. Sebaliknya kalau cadangan dikurangi, berarti pemerintah tuh menggelontorkan uang ke masyarakat. Seperti itu. Jadi uang yang beredar bertambah. Kalau uang beredar bertambah, otomatis harga barang akan naik. Kira-kira gitu. Ya. Kemudian mengatur kredit dan pembiayaan. Contohnya ini misalnya PPNBM untuk mobil, ya, yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah nih. Bulan Maret ini ada 0% PPNBM untuk kredit mobil atau untuk pembelian mobil, maaf, untuk pembelian mobil. Ya. Supaya apa? Supaya banyak orang membeli mobil. Dan sebagian besar orang membeli mobil itu hampir 80% lah. Orang membeli mobil itu dengan cara kredit. Sehingga nanti makin banyak orang yang melakukan kredit, melakukan pinjaman ke bank atau ke leasing. Ya. Dan itu akan memutar roda ekonomi. Seperti itu. Karena uang di bank itu tidak idle, ya. Banyak yang nabung tapi tidak ada yang minjam gitu, atau sedikit yang meminjam. Itu kan bahaya. Ya, makanya kemudian bank itu harus memutar uangnya dengan cara banyak yang meminjam uangnya. Jadi bank yang sehat itu adalah bank yang banyak orang menabung dan banyak orang yang meminjam. Jelas ya? Kalau banyak yang menabung tapi tidak banyak yang meminjam, itu nggak sehat banknya. Atau dengan kata lain akan mengganggu ekonomi nasional, ekonomi secara makro. Sebaliknya kalau banyak yang minjam, ya, sebaliknya begitu juga, banyak yang minjam tapi nggak ada yang nyimpen, itu juga akan mengalami kolaps, ya, seperti itu. Artinya terjadi potensial ekonomi yang merugi gitu. Banyak yang minjem tapi kita nggak bisa minjemin gitu. Padahal dari minjemin itulah kita dapat keuntungan. Karena di situ ada bunga, ya, sebagai keuntungan bagi perbankan. Nah, ini tujuan kebijakan moneter adalah menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang. Tadi sudah disebutkan berkali-kali, ya. Kemudian menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang sehingga dapat bersaing dengan nilai mata uang yang lainnya. Misalnya, itulah sebabnya banyak orang panik, ya, termasuk Bank Indonesia, yaitu panik gitu kalau misalnya nilai uang kita itu merosot atau bahkan ya merosot, ya, dibandingkan dengan dolar, karena dolar Amerika, ya, itu menjadi patokan bagi nilai mata uang di dunia. Ya. Kemudian memperluas, memperancang dan mengatur lalu lintas pembayaran uang gira. Ingat, uang gira adalah uang yang ada di simpanan bank, ya. Kemudian mencegah terjadinya inflasi. Karena inflasi ini sebetulnya setiap tahun itu mana yang lebih sering terjadi, inflasi atau deflasi? Jawabannya adalah inflasi. Seperti itu. Karena watak manusia itu ketika jual barang, ya, bukan watak manusia, ya, watak produsen ketika dia menjual barang, dia ingin barangnya itu harganya naik. Terus naik, terus naik. Kenapa harga barangnya ingin naik terus? Supaya dia dapat keuntungan yang besar. Ya kan? Nah, harga barang yang naik itu harus diatur supaya tidak merugikan masyarakat secara umum.
atau dengan kata lain tidak merugikan ekonomi nasional. Nah, supaya tidak terjadi kerugian, supaya tidak membuat masalah dalam ekonomi nasional, maka harga barang tersebut harus diatur. Cara mengaturnya bukan memaksa ya produsen untuk menjual barang tersebut dengan harga yang murah, bukan, tapi dengan kebijakan inflasi. Ya, kira-kira begitulah ya sederhananya. Nah, ini jenis-jenis kebijakan moneter, ada kebijakan moneter kuantitatif, lalu kebijakan moneter kualitatif, dan seterusnya. Oke, ada waktu tinggal 5 menit. Saya harus ke portal ini. Portalnya tadi saya kuliah di kelas lain, portalnya mati sebelum saya absen. Jadi saya ke portal dulu ya. Jangan dimatikan dulu.